wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatimah, NPM 2241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis laporan keuangan, yaitu pengertian, tujuan, dan caranya. Pengertian analisa laporan keuangan. Sebelum mendalami analisis laporan keuangan lebih dalam, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan ini merupakan catatan yang berisi informasi keuangan suatu periode akuntansi yang kemudian digunakan untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini sering dilakukan oleh auditor, instansi pemerintah, dunia usaha, akuntansi, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan tujuan terkait keuangan, pajak, atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan dibagi menjadi neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Orang-orang ini adalah sumber informasi yang bagus. Laporan ini juga akan digunakan oleh perusahaan atau pemangku kepentingan, misalnya investor. Alasan pentingnya melakukan analisis laporan keuangan. Mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Analisis atau pengamatan dilakukan sehingga pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analisis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan analisa laporan keuangan. Tujuan dari dilakukannya analisa laporan keuangan yaitu 1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Yang kedua, menyediakan berbagai informasi yang berkaitan tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang berikut dengan bunga yang dibebankan. Yang ketiga, sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan para supplier, perusahaan wajib melakukan evaluasi kondisi finansial, kemungkinan keuntungan dari para pemasok, sekaligus kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Yang keempat, analisis laporan keuangan juga dipakai untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kemampuan para pelanggan dalam memenuhi semua kewajiban. Yang kelima, mendapatkan informasi tentang prospek suatu perusahaan. Yang keenam, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Yang ketujuh, menentukan bagaimana perkembangan suatu perusahaan dan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan atas strategi perusahaan. Yang kedelapan, dapat dijadikan acuan untuk mengetahui besarnya kerugian atau masalah perusahaan lainnya. Cara analisa laporan keuangan. Cara melakukan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami latar belakang perusahaan. Cara pertama yaitu memahami dengan baik bagaimana latar belakang perusahaan. Kita harus mengerti dengan baik semua produk yang ditawarkan, bagaimana model bisnis yang digunakan, bagaimana sistem penjualan yang dipakai, bagaimana cara perusahaan melakukan pencatatan pembukuan, dan hal yang lainnya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi supaya kita mengerti bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Tak hanya itu, kita juga lebih mudah memahami bagaimana cash flow perusahaan tersebut yang membuat kita lebih menghitung, membuat laporan keuangan, dan melakukan analisis terhadap laporan tersebut nantinya. Yang ketiga, memperhatikan faktor yang berpengaruh. Selain mengetahui bagaimana latar belakang perusahaan, kamu juga harus mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keadaan finansial perusahaan.
Faktor tersebut seperti besarnya pajak yang harus dibayarkan, inflasi yang terjadi, besaran suku, perubahan pada manajemen, dan hal lainnya. Tak hanya itu, kita pun harus memperhatikan aspek kemajuan teknologi dan perkembangan industri. Pasalnya, sektor bisnis pun kita sangat bergantung kepada kedua aspek tersebut untuk tetap bisa bertahan di tengah ketatnya persaingan. Dan yang terakhir, melakukan review laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, jangan lupa untuk melakukan review pada laporan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan saat mengulas suatu laporan keuangan perusahaan. Misalnya, apakah laporan finansial perusahaan tadi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan atau SAK? Lalu, apakah angka yang tertulis dalam laporan keuangan finansial tersebut telah sepenuhnya tepat dan akurat? Juga bagaimana cara laporan keuangan tersebut disusun oleh seorang akuntan. Pasalnya, membuat laporan keuangan secara manual sangat berisiko terjadi kesalahan, terlebih pada mekanisme perhitungan dan ketetapan data. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan perlu dilakukan. Berapa perusahaan membuat laporan finansial langsung secara internal, namun ada pula perusahaan yang memanfaatkan jasa atau pihak ketiga, yaitu seorang konsultan untuk menyusun laporan finansial. Melakukan analisis rasio laporan keuangan. Cara menganalisis laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode horizontal dan vertikal. Metode ini membandingkan data finansial tahun paling terakhir atau tahun yang sedang berjalan dengan data tahun pada sebelumnya. Metode analisis ini juga dikenal dengan istilah analisis tren dan kerap digunakan dalam moneter. Yang kedua, metode common size. Berikutnya ada metode common size yang menyajikan laporan finansial dengan konsep presentasi. Biasanya, paparan yang dibuat ada hubungannya dengan segala aspek yang dirasa penting dengan jumlah yang besar, seperti penjualan dalam laporan laba rugi atau aset dalam laporan neraca. Yang ketiga, metode perbandingan atau komparatif. Lalu, ada pula metode perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan saat ini dengan tahun sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan dapat membandingkan masing-masing pos finansial yang akurat. Metode ini juga disebut dengan analisis rasio. Lalu, yang keempat, metode indeks time series. Terakhir adalah metode indeks time series yang dilakukan dengan cara membuat laporan finansial sebagai indeks tahun dasar. Umumnya tahun dasar yang ditetapkan ditulis dengan indeks 100. Setiap metode analisis laporan keuangan tadi sudah pasti punya kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kita hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis laporan keuangan perusahaan yang kamu terapkan. Apakah laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, atau catatan atas laporan keuangan? Dan yang terakhir, membuat simpulan. Setelah melakukan analisa dan berhasil menemukan permasalahan dalam perusahaan, berikut strategi sebagai solusi. Tulislah semua hal tersebut sebagai simpulan. Nantinya, simpulan ini bisa menjadi acuan saat kita harus membuat laporan keuangan terbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.